Kasus kontainer berisi selundupan garmen dari Batam, dugaan suap sebesar 20 juta per kontainer. Nggak benar itu? Oh, ini lagi dalam ini. Ini saya laporin sedikit tentang lapor Pak Purbaya. Progres penanganan 10 ya LPP ya. 10 lapor yang kemarin. Jadi lapor LPP per 20 Oktober pukul 8 pagi yang masuk melalui WhatsApp LPP sebanyak 28.390. Oh ternyata melambat ya growth-nya ya. Gini set gitu, melambat growth-nya ya. Sudah diverifikasi sebanyak 14.025 laporan, ada 722 aduan, 353 masukan, 432 pertanyaan, 12.000 lain-lain. Ini sedang dalam proses verifikasi sebanyak 14.365 laporan, telah diverifikasi untuk ditindaklanjuti sebanyak 437 laporan yang terdiri dari 239 masalah DJP dan 198 DJBC. Wow, berbalik sekarang. Tindak lanjut aduan pada periode 17 Oktober ada beberapa ini ya, kan kita cek ya. Ada aduan yang tidak benar, yaitu tidak benar bahwa bea cukai nongkrong, yang saya bilang nongkrong di Starbucks tiap hari, ternyata bukan bea cukai. Coba kasih fotonya, ada gambarnya ada nggak? Nah ternyata bukan bea cukai nih, Starbucksnya ini. Ya play. Dapat dari CCTV. Bisa di play. Wah, aku bisa play. Bisa play. Ini play. Video. Ya ini videonya ya. Kita datangin Starbucksnya, kita cek seperti apa sih itunya. Ternyata bukan orang masih. Ini video lain kali lo. Ini yang betul. Jadi bukan orang bea cukai ternyata. Terus yang kedua juga tidak benar ada pungli di kantor wilayah Tanjung Pinang. Laporan tersebut ternyata tentang pajak daerah. Ada lagi tidak benar bea cukai Marunda meminta pembayaran tidak resmi denda cukai. Lu kalau bikin kayak gini orang nggak percaya, semuanya tidak benar. Ada yang benar nggak? Ada. Tidak benar pemeriksaan jalur merah bea cukai memakan waktu lama. Pengadu tidak bisa, yang kedua, pengadu tidak bisa dikonfirmasi namun akan dilakukan pendalaman lebih lanjut. Yang pertama, dugaan penjualan kembali pita cukai di Madura. Kalau gini gue nggak bisa ceritain, benar hasilnya begini. Ada di detailnya di dugaan pemberantasan rokok ilegal bea cukai Tanjung Balai Karimun. Ini nggak bisa dikonfirmasi ya. Dugaan ketidakmampuan kewajiban perpajakan, dugaan ketidakpatuhan kewajiban perpajakan di wilayah Tangerang, kasus kontainer berisi selundupan garmen dari Batam, dugaan suap sebesar 20 juta per kontainer. Nggak benar itu? Oh, ini lagi dalam ini. Pendalaman lebih lanjut, kalau pendalaman yang dilaporin. Ada aduan yang terbukti mengenai akun RR tuh, akun representatif di KPP 3 Raksa, namun bukan tindakan premanisme katanya. Tindakan yang dilakukan adalah akan receivernya mengingatkan tunggakan pajak sebesar 300.000 kepada wajib pajak pada waktu yang tidak wajar, yaitu pukul 5.41 pagi, dan mengancam akan mencabut status sebagai pengusaha kena pajak. Setelah klarifikasi kepada AR disebabkan karena beban kerja yang sangat tinggi dan takut lupa, kepada AR yang bersangkutan akan dilakukan pembinaan terkait komunikasi yang patut terhadap wajib pajak. Nggak masuk akal alasannya. Coba kasih sanksi sedikit deh. Jangan dilatih aja, dihukum sedikit deh. Kan penjelasannya nggak masuk akal. Dia ngejar uang 300.000 jam 5 pagi. Agak aneh. Stres, mabuk kali malamnya dia. jamnya kecepatan. Jamnya kecepatan. Udah rumah orang. Woi, bayar.
Kasih sanksi sedikit ya. Iya Pak. Ada juga pengaduan yang tidak benar. Jadi ada beberapa pengaduan yang nggak bisa di ini, nggak usah banyak-banyak, nggak usah nggak usah di apa, nggak usah di ini betul ya. Iya Pak. Ada juga yang Udah kan tadi yang ini ya. udah PBB. Jadi gini, kadang-kadang nggak bisa diklarifikasi karena mereka juga ragu yang nelpon siapa gitu. Orang pemerintah, tim ini apa bukan, atau orang lain memeras. Jadi untuk itu ini sama nih, nggak sepanjang ini isinya sama nih detailnya. Untuk itu saya nggak mau baca detail, capek. Saya tahu kelemahannya kan, berarti yang 300.000 ini. Jadi gini. Oh yang baru ya, ini yang baru nih. Iya. Gini, untuk itu gini. Untuk itu saya lupa kasih tahu waktu itu adalah nomor kontak yang akan melakukan konfirmasi ke pelapor itu harus clear. Nanti nomornya tolong disebutin ini. Gini. Ya, itu udah ada ya. 0815 9966 662. Kita akan melakukan konfirmasi pakai nomor ini. Jadi kalau di luar nomor ini nggak usah diangkat kalau untuk itu ya, kecuali temennya ya. Atau nggak diangkat temennya itu. Jadi kalau Anda mereka ngirim laporan ke saya, kalau yang nanya tentang laporan itu bukan nomor ini, jangan dijawab, jangan dipercaya. Jadi kita akan hanya melakukan pakai nomor tunggal ini, biar orang nggak takut. Nanti yang nelpon pegawai pajaknya. Oh. Oke, ini pengaduan baru. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, saya manajemen perusahaan jasa di Kota Karawang, Jawa Barat, mau bikin PKP dipersulit. Akhirnya diarahkan bikin via orang dalam, dimintai biaya 10 juta. Terima beres PKP. Tolong Pak, jangan persulit pembuatan PKP. Masa kita mau bayar PPN dan PPH dipersulit, bukan dipermudah. Nanti di follow up ya. Siapa nih? Pajak mana pajak? Oh ya. Bukan follow up ya. Jadi timnya ini beda, bukan orang pajak, ini Inspektorat Jenderal dengan orang-orang yang di sana, orang-orang beliau semua. Yang kedua, lapor Pak. Untuk AR jangan seenaknya sendiri kalau penerbitin SP2DK. Suratnya indikasi belum ini. Padahal tiap bulan laporan PPh 21 karyawan bayar pajak, PPh 25 badan bayar pajak, PPh 25 OP untuk Direktur Program PPS. Dulu juga sudah ikut untuk OP, masih aja dapat surat bikin risih. Bikin risih ngancamnya kalau nggak ikut kemauan AR, dengan santainya bilang pemeriksaan AR sok paling benar. Teruntuk KPP Pratama Pati dan pimpinannya khususnya AR. Coba lihat di Pati ya Pak. Lu ada orang di sana sekarang? Di Pati ada orang? Harus kirim dari sini? Iya. Oh, tekor juga kalau sana. Terbang lagi? Kayak kereta bisa. Yang dari ini monitor aja ya. Ya. Halo Min, kalau boleh usul di Semarang ada pegawai pajak yang main kotor Min. Perusahaan saya disuruh bayar 300 juta tahun ini, tolong ditindaklanjuti. Padahal perusahaan saya taat pajak, tapi pegawai pajak tersebut bilang kami tidak taat pajak. Pegawai mencari-cari kesalahan kami. Follow up ya. Ini ada semua nih ininya, nanti di follow up dengan itu. Berarti memang ada ya, masih ada begitu ya. Nanti kita cek. Coba cek yang betul ya. Untuk Bea Cukai, lapor Pak, saya Aldio dari Lampung. Saya ingin melaporkan jika belum ada penanganan khusus terkait beredarnya suplai rokok ilegal di Lampung, khususnya di daerah Lampung Tengah dan Lampung Selatan oleh tim Bea Cukai Lampung. Rokok tersebut masih marak beredar terang-terangan di toko-toko grosir, toko agen besar, merek Krastel dan sebagainya daerah Bandar Jaya Metro dan Kalianda. Mohon sangat Pak tindakan tegasnya agar hal ini segera berakhir. Pak Dirjen gimana? Siap. Dari sini ya? Kita laksanakan Pak. Oke.
Mohon dicek Bea Cukai Jambi juga banyak rokok ilegal masuk dari Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Terima kasih. Sama ya Pak ya. Selamat siang Bapak, daerah kami pengurusan NPP BKC untuk usaha UMKM rokok kretek begitu susah. Khususnya untuk wilayah Madura. Kami mengadakan cek lokasi saja, ada yang sampai 1 tahun belum terlayani. Apa tuh? Ini Pak, apa namanya, nomor untuk usaha rokok. Ditutup apa gimana? Kenapa susah? Bukan susah Pak, mungkin ada ada administrasi yang mungkin tidak bisa dilengkapi. Kita arahkan untuk dilengkapi itu. Coba deh Ya, di follow up ke sana, jangan diajarin lah orang sana kalau ini. Dia kan kalau masuk ke sistem kan kita dapat cukai tambahan kan. ya, Ini mungkin yang liar-liar mau masuk tuh. ya. Oke, itu mungkin nanti kan kita follow up semua dari aduan-aduan tadi. Dan sekarang sudah saya kasih tahu kan, saya punya nomor khusus untuk menelpon mereka sehingga mereka tidak perlu takut lagi kalau ada yang menelpon masalah yang mereka adukan. Oke.